Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanan Hanadia dari kelas 12 3 absen 17 ingin mempresentasikan teks editorial Bahasa Indonesia untuk ujian praktek Bahasa Indonesia kelas 12. Angkatan COVID-19, angkatan pemerintah untuk menghadapi virus corona sangat kecil jika dibandingkan negara maju, sehingga efektivitasnya perlu dipastikan. Paket stimulus yang dialokasikan pemerintah sejumlah 10,3 triliun atau setara dengan 700 juta dolar US Amerika Serikat, termasuk insentif fiskal, hibah kepada pemerintah daerah, dan dorongan untuk dana jaminan sosial. Insentif fiskal kedua sangat diformulasikan. Bandingkan dengan pemerintahan Cina yang mengalokasikan 110,48 miliar yuan atau setara dengan 16 miliar dolar US Amerika Serikat per 4 Maret 2020. Jepang mengalokasikan pengeluaran tambahan 5 triliun yen atau setara dengan 47 miliar dolar US Amerika Serikat untuk meredam dampak COVID-19. Korea Selatan dan Singapura masing-masing mengalokasikan 9,9 miliar dolar US Amerika Serikat dan 4,6 miliar dolar US Amerika Serikat untuk membantu medis, bisnis, dan rumah tangga. Anggaran Indonesia yang tak banyak itu akan semakin tidak efektif bila terlambat diserap atau dibelanjakan dan tidak tepat sasaran. Karena itu, terbitnya surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri kepada seluruh pemerintah daerah agar mengendalikan dan percepat penyerapan anggaran untuk mengatasi wabah COVID-19 beserta dampak ikutannya berupa perlambatan pertumbuhan ekonomi adalah langkah tepat. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon virus penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia pun mengamanatkan para gubernur dan bupati atau wali kota untuk mengerahkan segala sumber daya sesuai tanggung jawab dan kewenangannya. Kewenangannya berupa mengintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengalokasikan anggaran yang memadai dalam upaya mencegah, mendeteksi, dan merespon cepat berbagai penyakit yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kita berharap anggaran yang minim itu difokuskan pada kegiatan yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat utama ataupun rumah sakit rujukan di daerah yang potensinya terjangkit. Pemerintah telah mengeluarkan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19, mulai dari proses screening suspek, pengantaran ke rumah sakit rujukan, pengambilan spesimen, hingga proses isolasi dan penyembuhan. Tanpa dukungan anggaran, protokol itu akan menjadi kertas belaka. Begitu pula implementasi protokol area pendidikan, seperti pengintensifan kebersihan lingkungan di sekolah, ataupun protokol penanganan COVID-19 di berbagai pintu masuk di daerah, mulai dari bandara, pelabuhan, hingga pos lintas batas darat negara. Tidak kalah penting adalah protokol komunikasi. Di era banjir informasi, kegiatan komunikasi yang masih sangat vital untuk mengatasi bias informasi. Anggaran yang ada sungguh-sungguh dipergunakan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Percepatan penyerapan anggaran jangan disalahgunakan untuk kegiatan yang tidak urgent atau balas jasa menjelang pilkada. Hingga keseluruhan, keterpaduan anggaran yang tidak banyak bisa menjadi modal kuat bagi bangsa ini untuk menghadapi COVID-19. Sekian teks editorial yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.